Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Nah, kali ini saya ingin share bentuk kekecewaan saya. Ini seperti video curhat. Mohon maaf jika banyak yang tidak setuju, tapi ini sebuah pendapat akan satu hal yang sedang hot ya. Jadi saya menemukan di link ini di opennya PSSI membuka kesempatan di bawah PT GSI ya, Garuda Sepak Bola Indonesia, itu memberi kesempatan buat publik yang ingin bergabung di Garuda Academy ya, belajar mengenai sports management. Saya sendiri excited sekali menunggu dibukanya pendaftaran. Namun sayangnya ketika pendaftaran dibuka itu menimbulkan kekecewaan ya. Mungkin bukan saya saja, mungkin hanya saya sendiri. Saya tidak tahu, tapi bagi saya seperti ini. Indonesia memang adalah negara yang berbeda dari negara-negara lain, saya tahu. Seperti contoh di Indonesia, jika kita sudah mencapai usia 30, sangat kecil kemungkinan kita untuk melamar pada posisi staff entry level. Sangat berbeda dengan di luar negeri, seperti misalnya di Australia saat ini dengan saya usia yang sudah cukup senior, itu melamar posisi staff dipertimbangkan pengalaman kerja, aptitude, kemampuan kita berkomunikasi, dan dalam sebuah interview disitulah kita bisa masuk dan memperkenalkan diri kita lebih lanjut dan dinilai dari situ bagaimana kemampuan seseorang. Namun sangat disayangkan memang di Indonesia usia itu menjadi sebuah hambatan. Ya, orang yang sudah berusia 45 tahun, 50 tahun hampir tidak mungkin diterima bekerja apalagi di posisi staff yang biasa. Berbeda sekali dengan di luar negeri, terutama kalau saya bandingkan dengan di sini di Australia ataupun di negara yang sudah banyak saya jalani, seperti contohnya negara-negara seperti Amerika Serikat dan di Eropa. Ya, saya punya salah satu saudara dekat di Eropa yang bisa diterima kerja di perusahaan baru sebagai seorang programmer dengan usia 60 tahun. Ya, tidak ada masalah yang dinilai adalah kemampuan. Nah, mengecewakannya kenapa? Sambil tadi kita lihatkan di sini syarat untuk bisa bergabung di Garuda Academy. Ya, memang Garuda Academy ini sepertinya disubsidi oleh pemerintah. Namun kita lihat salah satu syaratnya adalah berusia di bawah 35 tahun. Itu sangat mengecewakan karena bagi saya ini adalah sebuah akademi, sebuah sekolah. Apakah nanti setelah sekolah itu, setelah training ini, para peserta ini dipastikan menjadi karyawan PSSI? Saya tidak melihat ada hal itu dibukakan secara jelas. Itu satu. Ya, jadi bagi saya diskriminasi umur itu sangat mengecewakan. Ya, siapapun yang menghandle ini bagi saya, kalau jika teman-teman mau bisa share video ini kepada mereka, mohon di-share. Diskriminasi umur sangat mengecewakan buat saya. Karena bagi saya, saya berminat loh. Saya berminat ikut. Banyak mungkin teman-teman yang usianya di atas 35 berminat. Kemudian, yang kedua adalah minimum pendidikan S1. Nah, itu juga bagi saya sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau untuk masalah pendidikan D3, S1, hanya saja mesti satu yang diperjelas. Kenapa minimum pendidikan yang dibutuhkan itu adalah S1? Karena ini sepertinya adalah sebuah bentuk kursus. Ya. Jadi tidak dijelaskan, dan ini bisa menjadi pertanyaan orang kenapa? Karena banyak mungkin dari teman-teman yang masih lulusannya D3 itu mungkin sangat ingin juga bergabung. Nah, lalu syarat yang terakhir yang kita baca itulah berpengalaman minimum 3 tahun di bidang olahraga atau sepak bola. Nah, saya ingin tahu apa sebenarnya yang menjadi goal dari Garuda Academy ini. Karena kita tahu Indonesia, terutama PSSI, itu punya sistem yang sangat rumit. Kita lihat sudah bagaimana yang terjadi dengan drawing Liga 4. Adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam sepak bola. Jadi sebenarnya pada ada waktunya, mungkin ini waktu yang tepat bagi PSSI untuk bisa mencari wajah-wajah baru yang fresh. Jika masih diberikan syarat minimum 3 tahun,
di dalam aktif di dalam kegiatan, berpengalaman di dalam bidang olahraga atau sepak bola, kita nggak bisa mendapatkan wajah-wajah atau pribadi-pribadi yang fresh yang bisa membawa perubahan. Ya, tidak selamanya satu industri itu menguntungkan. Saya berbicara begini karena pengalaman pekerjaan yang saya bisa share. Dalam sebuah manajemen memang cenderung jika kita mencari orang, itulah orang yang berpengalaman di bidangnya atau di industrinya. Tapi tidak selamanya, terutama karena ini adalah sebuah training, bukan sebuah atau rekrutmen pekerjaan. Nah, itu yang perlu diperjelas gitu. Tapi bagi saya, inilah sistem pendidikan Indonesia, sistem rekrutmen Indonesia yang kita harus perbaiki bersama-sama. Karena kita mau go international. Gitu ya. Kalau kita apply untuk ikut kursus FIFA atau Barca Innovation Hub, tidak ada batas umur. Siapa yang mempunyai uang, mempunyai passion, mengikuti dengan baik, dia akan diperbolehkan mengikuti dan kemudian diberikan sertifikat sesuai dengan kelulusannya. Tapi inilah yang menjadi kekecewaan menurut saya, bagi saya, dan mungkin saja banyak orang di luar sana. Saya tidak bisa mewakili pendapat publik, tapi pendapat saya sangat mengecewakan PT GSI, ya, Garuda Sepak Bola Indonesia, dan koreksi saya kalau namanya salah ya, Garuda Sepak Bola Indonesia dan juga PSSI membuat persyaratan seperti ini. Sangat mengecewakan, diskriminasi umur dan tidak equal opportunity. Di zaman yang sungguh terbuka, Indonesia sendiri mendapatkan equal opportunity dari FIFA. Bahkan sedikit mendapatkan privilege dari FIFA. Tapi kenapa program ini menjadi sebuah program yang sepertinya menutup kesempatan bagi banyak orang? Karena ilmu itu baik. Jadi dengan adanya Garuda Academy ini, bagi saya, banyak di luar sana teman-teman, mungkin pandit-pandit yang juga ingin ikut, dan itu bisa berguna buat memperkaya konten mereka dan konten yang lebih educational untuk orang-orang dengan pengetahuan mereka. Tapi seperti ini, saya tidak tahu tujuannya kemana, goalnya apa dengan Garuda Academy ini. Tapi anyway, saya tahu PSSI dan PT GSI punya hak penuh untuk menaruh syarat-syarat itu. Hanya saja bagi saya mengecewakan karena di luar Indonesia persyaratan seperti itu tidak akan terjadi bagi saya. Saya bisa menjamin 90% lebih tidak akan terjadi, kecuali bahkan untuk rekrutmen pekerjaan pun umur tidak dibatasi. Ya, latar belakang pendidikan boleh dilihat, pengalaman boleh dilihat, tapi umur tidak dibatasi. Nah, apalagi untuk sebuah training, kegiatan training. Apakah ini mencoba membatasi karena biayanya jauh lebih murah, ya? Mungkin kemungkinan besar dengan 2 juta rupiah itu disubsidi ya oleh pemerintah atau FIFA memberikan subsidi. Saya juga kurang tahu, kurang jelas, tapi sekali lagi PSSI, PT GSI, please. Kalau kita ingin maju lebih lagi, go internasional dengan standar internasional, hal-hal seperti ini harus dihindari. Saya menghimbau, jika memang bisa mendengar atau menonton video ini, saya menghimbau PSSI dan PT GSI untuk memperbaiki semuanya ini, sehingga begitu banyak masyarakat Indonesia yang sangat ingin, ya, semua bisa diseleksi kok. Cara seleksi yang paling terbaik itu sebenarnya ada sebuah interview, pertanyaan-pertanyaan, digali kemampuan orang dari situ, ya. Itu salah satu yang terbaik gitu. Jadi saya setuju dengan beberapa syarat seperti menyertakan essay, menyertakan video, tapi lebih dari itu ada seleksi interview, apakah itu daring ya, online, ataukah mungkin langsung face to face, untuk melihat apakah orang itu kira-kira cocok apa tidak untuk proyek ini. Tapi sangat disayangkan, diskriminasi umur, latar belakang pengalaman menjadi basic dari Garuda Academy ini. Saya berharap akan ada perbaikan dan improvement. Anyway, thank you so much sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat otak kita lebih membuka wawasan kita gitu ya. Dan terima kasih jika kalian suka video ini, boleh like videonya, kasih komen menurut kalian bagaimana Garuda Academy ini. Kemudian juga satu lagi, jangan lupa di-share ke teman-teman. Thank you so much, dan until the next video.